Halo Sobat View Undiksa semuanya. Salam sehat, salam harmoni. Selamat datang di podcast View Undiksa. Pada kesempatan kali ini, aku Firna Jayanti sebagai host pada podcast hari ini, perwakilan dari kelompok 6 pada mata kuliah Audio Radio Pembelajaran. Oke, pada podcast kali ini aku akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Narasumber yang spesial dan dia adalah seorang mahasiswa yang berprestasi ya pada lingkungan FIP Undiksa ini. Dia adalah Nikita, Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. Oke, Nikita bisa memperkenalkan dirinya ya sama sahabat FIP Undiksa. Baik, terima kasih Kak Firna atas kesempatannya. Hai Sobat FIP Undiksa, salam sehat dan salam harmoni. Perkenalkan, aku Nikita Kezia Febsdela selaku mahasiswi semester 2 dari program studi teknologi pendidikan. Nah, aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banget kepada Kak Firna dan juga kelompok yang telah mengundang aku menjadi narasumber dalam kegiatan podcast ini. Oke, terima kasih ya Nikita atas perkenalannya. Jadi aku juga berterima kasih sekali kepada Nikita untuk meluangkan waktunya ya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Jadi ya sebelumnya Nikita ini adalah duta hukum ya Nikita. Oke, jadi aku ngerasa Nikita ini sangat tertarik ya yang terkait dengan hukum. Nah, jadi aku mau nanya nih, mengapa penting bagi mahasiswa untuk memiliki kesadaran hukum? Gimana nih menurut Nikita? Oke, makasih Kak Firna atas kesempatannya. Jadi di sini aku izin jawab terkait dengan kenapa sih mahasiswa penting punya kesadaran hukum gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dari beberapa aspek gitu ya sebenarnya. Karena yang pertama, mahasiswa itu kan dia pemimpin, the next leader gitu kan, atau pemegang tongkat estafet kepemimpinan gitu. Jadi coba bayangkan kalau misalnya seorang pemimpin nggak tahu rules atau aturan di lingkungannya dia gitu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kontroversial yang bisa menyebabkan integrasinya itu bisa memutus gitu, atau disintegrasi yang bisa sering kita dengar gitu kan. Nah, juga selain itu perlu adanya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa karena sekarang kita sedang diaruskan oleh budaya modernisasi atau budaya barat gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu masalah juga. Nah, mungkin sering kita dengar yang namanya adalah standar kecantikan, standar perfeksionis kayak gitu kan. Oh, mahasiswa kalau misalnya cantik tuh harus putih, harus rambutnya lurus kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu terus berlanjut dalam budaya Nusantara, kita kan budayanya toleransi, bahkan di Undiksa sendiri kita menganut paham harmoni gitu kan. Jadi sama rata, nggak ada yang timpang kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita selalu melanjutkan hal tersebut, standar-standar yang budaya barat, nah itu bisa menyebabkan ketidakharmonian gitu. Nah, kalau sudah ketidakharmonian itu bisa menyebabkan adanya body shaming gitu. Nah, kenapa kok body shaming? Karena kita bisa mengukur orang dengan standar kita sendiri. Contoh kayak, oh dia terlalu gemuk, oh dia terlalu kurus, kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sering banget saya temukan di kalangan mahasiswa gitu. Jadi penting banget mahasiswa sadar akan adanya kesadaran hukum, karena hukum itu kan dibuat bukan untuk dilanggar ya. Hukum itu dibuat karena emang ada tujuannya gitu. Apalagi di sini pasal 310 KUHP menyatakan terkait dengan ada loh ancaman bagi orang yang melakukan tindakan body shaming kayak gitu, apalagi secara verbal gitu sih Kak. Oke, jadi ini kita di sini mengaitkan tentang kritikan orang ya. Oke, jadi di sini dampak positif yang dihasilkan mahasiswa untuk kesadaran hukum ini gimana nih menurut kita? Baik, tentunya banyak banget kalau misalnya kita sadar akan adanya hukum. Yang pertama, tujuan dari apa sih yang mau kita raih itu pasti tercapai. Gitu contoh, kita ambil skup dalam lingkup yang kecil di kelas nih. Kalau misalnya di kelas semua itu pada taat hukum. Nah, hukum ini kan nggak hanya berpatok pada undang-undang atau mungkin pada Pancasila kayak gitu. Tapi hukum itu adalah sesuatu yang mengikat atau aturan gitu. Nah, contohnya adalah adanya perangkat kelas. Nah, ada perangkat kelas lalu ada aturan-aturan. Perangkat ini berfungsi sebagai ini gitu kan. Misal kalau di lingkungan mahasiswa Undiksa kan ada korti gitu, korti, wakorti, ada sekretaris. Nah, kalau misalnya semua itu berperannya dengan baik, lalu kemudian anggota-anggota kelas yang lain itu juga melakukan perannya dengan baik. Contoh, mereka disiplin, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari
kedisiplinan dalam bidang hukum gitu kan. Maksudnya contoh terkecilnya aja gitu, karena mereka menaati aturan gitu kan. Atau mungkin sering banget yang kita dengar tuh join Zoom-nya kok lama kayak gitu, karena ini menjadi salah satu masalah dari pelanggaran hukum gitu, karena kan udah ditetapkan kalau misalnya mahasiswa harus join paling lambat 30 menit sebelum kelas kayak gitu kan. Nah, jadi dampak positif dengan adanya itu adalah pertama, tercapainya tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Contoh harmonisasi, kita pasti bakal harmonis. Lalu yang kedua pasti adanya tindakan positif disiplin. Karena kalau misalnya kita naatin hukum, otomatis itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang positif juga gitu kan. Coba kita lihat para orang-orang yang melanggar hukum, nah pasti mereka memiliki karakter yang cenderung negatif. Contoh, mohon maaf, kayak mencuri, lalu kemudian melakukan body shaming seperti yang jelaskan sebelumnya gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal negatif gitu. Jadi dengan positifnya kita melakukan hukum, tentu melahirkan banyak sekali aspek yang baik gitu. Salah satunya juga adalah mindset kita menjadi berkembang dengan lebih positif gitu, karena kita berpikir bahwasannya hukum itu perlu ditaati. Kita tidak boleh melanggar orang lain. Kita nggak boleh ngambil hak asasi orang lain kayak gitu. Nah, justru itu bisa menjadi cerminan bagi diri kita untuk bertindak dengan lebih positif lagi gitu. Oke. Jadi kita harus taat ya. Jadi sebelum itu aku juga jadi kortil ya di kelas. Jadi aku tuh kadang juga kayak melanggar gitu ya. Terus aku juga kayak kalau misalkan ngarahin teman-teman buat ngejalanin sesuatu tentang membuat aturan, kadang itu juga dilanggar gitu loh. Nah, aku nanya nih sama Nikita kan semester 2 nih kan di mahasiswa teknologi pendidikan di FIP Undiksa. Nah, menurut kamu nih sebagai seorang mahasiswa, apa peran mahasiswa dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum di lingkungan FIP ini? Baik, tentunya banyak sekali peran mahasiswa dalam menjaga kepatuhan hukum gitu kan. Nah, di sini sebenarnya peran mahasiswa kalau misalnya jaga kepatuhan itu bisa tercermin dari banyak sekali. Salah satunya kalau misalnya di lingkungan kampus gitu ya, datang kuliah tepat waktu. Karena kan mahasiswa sangat berperan banget nih kalau misalnya pelaksanaan hukum. Karena kan sebelum kita mencapai grade atau tingkat yang lebih tinggi, tentu kita harus mencapai tingkat yang bertahap, step by step gitu kan. Lalu kemudian selain itu peran mahasiswa dalam menegakkan hukum itu bisa terlihat dari gimana cara mereka bergaul. Nah, sering banget kita lihat kalau misalnya orang tuh menggunakan kata-kata yang kasar atau mungkin cenderung mohon maaf seperti ngatain atau mungkin kata-kata yang menyinggung gitu. Nah, itu menjadi salah satu masalah gitu kan. Makanya mahasiswa sangat berperan dalam bidang pergaulan ini gitu. Kalau misalnya pergaulan kita baik, otomatis kita berperan positif dalam menegakkan hukum, otomatis menjadi hal yang positif gitu di kalangan mahasiswa sendiri atau mungkin di kalangan kampusnya kayak gitu. Oke, terkait itu ya juga di lingkungan FIP Undiksa ya kadang ya kita kayak ngejek-ngejek orang seperti itu kan. Jadi menurut kita ini gimana sih cara untuk menanggulangi semua itu? Cara menanggulangi hal-hal negatif dari pelanggaran hukum gitu ya Kak ya. Nah, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, ini sering banget pasti kita dengar yang namanya growth mindset gitu. Jadi kita harus memiliki pola pikir yang berkembang gitu. Nah, kalau ada satu lagi fixed mindset gitu, atau fixed mindset itu adalah pola pikir yang stagnan gitu. Kalau misalnya orang berpikir, aku izin kembali ke standar kecantikan tadi gitu ya. Standar kecantikan orang itu harus kulitnya putih kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu fixed mindset karena dia mematokkan standar kecantikan berdasarkan standar orang lain dan itu menjadi standarnya dia gitu. Tapi kalau yang growth mindset ya kecantikan orang itu tergantung pada dirinya masing-masing gitu. Orang punya beauty inner beauty kayak gitu kan. Nah, jadi dalam kita menegakkan hukum tersebut, cara menanggali hal tersebut adalah perlunya growth mindset. Atau kita perlu tahu kalau setiap orang itu punya kedudukan yang sama gitu. Nah, sering banget kita dengar di undang-undang juga atau mungkin di Pancasila ada keadilan sosial. Nah, ini harus banget kita sadarin gitu. Kalau semua mahasiswa pasti punya keadilannya. Mereka punya keadilan untuk hak asasinya mereka sendiri, yaitu pertama adalah hak untuk disayangi gitu. Nah, sebenarnya hak untuk disayangi itu nggak hanya dalam keluarga, tapi ada juga di dalam lingkungan pertemanan. Salah satunya itu jangan diejek kayak gitu kan. Lalu kemudian hak untuk bisa bebas berpendapat gitu. Nah, sering banget kita ngelihat orang yang menurut kita dia nggak bisa public speaking nih gitu. Lalu kita selak gitu, atau mungkin kita bilang aku aja deh yang jadi moderator, aku aja ya yang jadi presentator gitu. Nah, ini menjadi salah satu pelanggaran hak asasi gitu. Dan
hak asasi ini terkait dengan hukum gitu kan. Nah jadi kita tuh harus bisa mengetahui batasan-batasan yang akan kita berikan ke orang lain gitu. Dan juga dari growth mindset ini kita harus sadar bahwa setiap orang pasti mempunyai hak asasinya mereka sendiri. Kayak tadi hak untuk hidup, lalu juga hak untuk bebas berpendapat, dan juga hak untuk bisa memilih dia mau menjadi apa gitu. Karena sering banget kalau kita paksa gitu kan, kamu jadi ini aja deh, kamu jadi ini aja deh, padahal dia nggak mau gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu pelanggaran hak, karena ya kalau misalnya itu akan terus berlanjut, otomatis budaya memaksa itu akan terus ada gitu. Jadi ya kesadaran hukumnya itu akan menjadi terus tergerus kayak gitu. Oke, jadi begitu ya, terkait dengan jawaban kita tadi tuh sering banget ya terjadi ya di lingkungan FIP ini, di lingkungan semua kampus ini ya. Jadi kayak misalkan kita diarahin begini gitu kan. Jadi kita tuh kayak mengkritik, oh kamu nggak mau gini gitu kan. Oke, dari ini kita sendiri nih mungkin kita bisa ngasih tahu nih ide-ide atau hal-hal kecil yang positif gitu yang bisa kita tunjukin nih sama semua orang supaya bisa mengatur dan bisa menjalankan hukum ini. Oke, baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menegakkan hukum. Nah, ini bisa kita tercermin dari lingkungan keluarga kita sendiri, yakni keluarga teknologi pendidikan gitu. Dan saya suka banget dalam ruang lingkup ini dikarenakan kita semua memiliki hak yang sama. Setiap orang pasti memiliki gilirannya gitu. Nah, sering banget di kelas-kelas teknologi pendidikan pasti kita ada giliran untuk presentasi, giliran untuk ini, dan setiap mahasiswa itu pasti diberikan kesempatannya sendiri gitu. Nah, ini menjadi salah satu penerapan dari hak untuk berpendapat kayak gitu. Hak untuk istilahnya itu adalah menunjukkan keberadaannya dia atau eksistensinya dia gitu. Karena kan balik lagi semua orang itu mempunyai hak asasinya masing-masing, dan itu nggak boleh kita langgar kayak gitu kan. Lalu kemudian yang lain dalam melakukan hak asasi itu atau kegiatan tidak melanggar hukum, hal-hal kecilnya itu ialah dengan saling menghargai gitu. Jadi apapun pendapatnya dia, apapun keberadaannya dia, latar belakangnya dia, jangan pernah dibeda-bedain dengan orang lain kayak gitu. Mungkin yang satu dari golongan kelas A, yang satu golongan kelas B gitu. Nah, ini menjadi salah satu kontroversial juga ketika kita ngegolong-golongin setiap orang. Oh, dia sibuk di sini berarti dia nggak bisa di sini. Nah, ini kan kita nggak ngehargain orang kayak gitu kan. Nah, jadi ini menjadi salah satu hal juga yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk menegakkan hak asasi manusia terlebih di bidang hukum itu kita perlu adanya menghargain orang. Nah, itu paling simpelnya aja gitu, karena kalau terus berlanjut ketidak menghargai itu ya, itu pasti bisa menimbulkan namanya pelanggaran hak asasi yang mungkin sering kita lihat adanya orang sampai bunuh diri gara-gara dia dibully-bully terus kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu akibat keberlanjutan kalau nggak dihargain gitu. Coba bayangin kalau misalnya di kalangan mahasiswa aja nih, kita selalu ngejek orang, nggak bisa, kamu nggak bisa begini, dia jadi depresi bisa terus berlanjut gitu. Ini padahal dimulai dari hal yang kecil ya gitu kan. Jadi itu penting banget untuk saling menghargai. Lalu kemudian sebenarnya ada hal lain yang bisa kita lakukan, ialah dengan melakukan kampanye. Nah, sebenarnya kampanye ini nggak perlu dilakukan seperti orasi yang besar gitu ya, tapi yang simple aja dengan kampanye di media sosial gitu. Jadi kita menegakkan bahwasannya hukum itu bisa diterapkan oleh semua orang gitu, nggak harus orang yang memiliki wewenang aja gitu. Contoh, dia duta hukum, dia ketua organisasi ini, jadi dia yang lebih berhak untuk melakukan hukum gitu. Padahal enggak, semua orang tuh bisa melakukan hukumnya sendiri. Salah satunya dengan menyebarkan berita-berita yang positif kayak gitu. Dengan itu kan bisa ibaratnya tuh mengubah perspektif orang tentang pandangan dunia gitu, tentang pandangan dunia negatif kayak tadi modernisasi, standar-standar yang melakukan gitu kan. Kalau misalnya kita selalu menerapkan hal yang positif, otomatis itu bisa berakibat kepada orang lain juga, itu menimbulkan hal yang positif gitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu, langkah kecilnya aja gitu, dengan menghargai, lalu memiliki growth mindset, dan juga bahkan ada sedikit kampanye di bidang media sosial gitu. Jadi gunakan media sosial untuk hal yang lebih positif juga gitu. Oke, jadi jawaban kita itu terkait tentang menghargai seseorang ya, nggak boleh ngejek satu sama lain ya gitu. Oke, jadi untuk terkait kampanye tadi tuh, kampanye seperti apa ini kita yang bisa dilakukan gitu? Oke, nah kebetulan aku pernah juga nih ngeliderin kampanye ini gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang unik karena ini justru mengubah perspektif aku. Aku sebelumnya kan berpikir, kampanye itu yang ribut gitu kan, pakai bootcamp, kita harus ngumpulin berapa ratus orang gitu. Ternyata simple aja, dengan adanya
30 orang, waktu itu aku sempat ngeliat 30 orang aja, kita bisa melakukan kampanye di media sosial. Salah satunya dengan memberikan kesan-kesan positif di bidang hukum gitu. Mungkin sering banget orang berpikir hukum itu mengikat banget gitu, hukum itu undang-undang, aduh susah gitu. Padahal nggak begitu gitu. Dan juga aku teringat kepada salah satu ungkapan dari salah satu dosen, kalau misalnya kita bisa melakukan hukum itu nggak harus hafal undang-undang. Tapi dengan kita melakukan apa yang terus dalam Pancasila, otomatis kita sudah melakukan hukum. Salah satunya keadilan sosial, lalu kemudian patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, kayak gitu kan, itu salah satunya gitu. Jadi terkait dengan hal tersebut perlu banget bagi kita untuk sadar akan adanya kesamarataan itu gitu sih. Lalu kemudian terkait dengan kampanye lagi nih kan, kampanye kecilnya itu ialah dengan kan ada feed Instagram, terus abis itu ada story yang unik-unik gitu, yang lucu-lucu. Nah sekarang kan banyak banget anak muda yang suka ngedit estetik gitu kan. Nah itu bisa banget diubah menjadi hal yang positif. Contohnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat loh, kayak gitu. Nah sering banget juga kita lihat anak-anak muda tuh yang sudah mulai open minded gitu, dia sering banget ngepost di Instagramnya hal-hal yang positif. Kayak gitu, itu salah satu hal terkecil. Jadi bisa melakukan Instastory, atau mungkin di feed Instagram, atau mungkin di status WA, kayak gitu. Itu salah satu kampanye paling kecil yang bisa kita lakukan gitu. Oke, bagus sekali ya tentang hukum ini. Jadi sebelum itu nih, kita ini kenapa sih bisa tertarik tentang hukum? Oke, jadi awal banget aku tertarik di bidang hukum itu berawal dari SMA sebenarnya. Dari SMA itu aku sering ngelihat adanya ketimpangan sosial. Jadi aku merupakan salah satu korban dari itu sebenarnya, dan itu menjadi aku berpikir kayak ternyata ada loh wadah di mana kita bisa melakukan aspirasi kita, gitu kan. Kita bisa ibaratnya tuh menyampaikan aspirasi atau pikiran-pikiran gagasan kita gitu. Karena orang kalau misalnya terus di-push atau terus dibilang kamu nggak bisa, dia akan menjadi fixed mindset. Aku nggak bisa, dia akan menjadi kecil gitu kan ibaratnya. Nah jadi itu menjadi aku pacuan gitu. Aku jadi terpacu untuk kita bisa kok sebenarnya join ke dalam bidang hukum gitu. Hukum itu kan balik lagi nggak hanya pada undang-undang atau aturan terikat gitu kan, tapi hukum itu juga gimana sih cara kita bisa mengimplementasi keadilan di masyarakat. Itu yang menjadi landasan aku untuk ikut di bidang duta hukum ini gitu. Nah setelah itu ada pembukaan, lalu kemudian ada kegiatan kampanye, itu salah satunya, dan itu menjadi aku kayak aku bakal jadi duta hukum gitu, karena ini menjadi salah satu kontroversial dan hal yang penting gitu. Apalagi perkembangan zaman pasti akan terus berlanjut gitu. Kalau bukan kita yang menjadi public speaker gitu kan untuk menegakkan keadilan, ya siapa lagi gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi tentang pengalaman kita sendiri ya, mungkin ini menarik juga buat aku ya ke depannya untuk hukum ini. Jadi untuk itu nih, kita sendiri ini gimana sih untuk di kalangan, kan kita sudah jadi mahasiswa nih. Nah di sini tuh nih kita gimana sih menurut kita tentang hukum di sini? Kalau hukum di lingkungan kampus, di lingkungan FIP. Iya. Oke, nah pertama di lingkungan kampus tentu hukum itu diterapkan dengan baik ya, karena aku bisa melihat dari zaman aku masuk ke dalam Universitas Pendidikan Ganesha ya, itu sangat disiplin, tepat waktu. Kalau misalnya masuk jam 6, ya jam 6 gerbang udah ditutup, contoh kayak gitu. Lalu kemudian juga disiplinnya di bidang peraturan baju gitu, apalagi di lingkungan FIP Undiksa ini kan kita harus banget pakai baju yang berkerah gitu, dan ini menjadi salah satu hal keunikan gitu bagi aku sendiri, bahwasannya ternyata dengan diterapkannya memakai baju berkerah gitu ya, itu menjadikan kita aku adalah calon tenaga pendidik kayak gitu. Itu jadi kayak secara tidak langsung membentuk kepribadian kita gitu. Dan menurut aku ini menjadi salah satu implementasi hukum yang cukup baik gitu, karena diterapkannya itu tidak langsung kamu harus begini gitu, tapi dengan cara mahasiswa wajib menggunakan baju berkerah gitu. Karena dengan itu menjadi cerminan gitu, bahkan itu bisa terlihat di luar juga. Bahkan ketika aku lagi di jalan, aku suka ngeliat baju berkerah, ini kayaknya anak FIP Undiksa nih yang pakai baju berkerah hitam putih nih gitu. Menjadi salah satu ciri khas gitu. Jadi menurut aku hukum terutama di lingkungan FIP Undiksa ya, ini sudah tercermin dengan baik, sudah berlaku dengan baik, karena setiap mahasiswa juga diperkenankan bahkan untuk mengikuti kegiatan ormawa, lalu juga dia bisa melakukan aspirasinya sendiri melalui bidang-bidang yang terdapat dalam organisasi tersebut, seperti itu. Oke, aku mau nanya lagi nih, bagaimana caranya kita untuk menyikapi, untuk meningkatkan kesadaran hukum?
Oke, untuk meningkatkan kesadaran hukum itu dimulai dari diri sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi bukan kita yang menyadarkan orang lain kayak kamu tuh nggak boleh begini gitu. Justru sering banget ya kita ketemu, kita justru menyadarkan orang, tapi orang itu justru tidak mau menerima kayak gitu kan. Jadi yang lebih baik kalau misalnya yang sesuai dengan pengalaman aku ya dalam menyadarkan kesadaran hukum itu harus dari diri kita sendiri. Kita tentu harus tahu hukum itu sebenarnya apa sih di Indonesia gitu. Bagian Indonesia kan negara yang memiliki keteraturan ya, bukan negara liberal gitu kan. Kita memiliki negara yang ada patokan-patokannya sendiri, paduman-padumannya gitu kan. Dan ini menjadi salah satu hal yang menurut aku ya kesadaran hukum itu penting banget kayak gitu. Oke, jadi kalau menurut aku di lingkungan FIP Undiksa ini lumayan ya kesadaran hukumnya. Jadi kadang ada yang melanggar gitu secara tiba-tiba ya, kita nggak tahu ya. Oke, jadi untuk itu bagaimana mahasiswa ini bisa dapat terlibat nih supaya mereka bisa tahu nih tentang kesadaran hukum gitu, nggak asal cepat-cepat seperti itu nih kita. Kalau menurut kita gimana? Soalnya kita kan udah pengalaman nih kan, udah diajarkan ya di duta hukum kan mestinya. Jadi pasti nih kita tahu nih gimana sih cara menanggapinya supaya mereka bisa sadar gitu. Oke, biar sadar akan adanya hukum, lalu kemudian bisa ada sedikit wawasan terkait dengan hukum gitu ya. Nah ini bisa kita lakukan dari mengikuti organisasi tentunya gitu, karena kalau belajar secara sendiri atau otodidak pasti kita akan ada ambiguitas atau rancu ini maksudnya apa kayak gitu kan. Karena satu pasal aja, bahkan mungkin satu butir Pancasila aja itu bisa menimbulkan kebingungan bagi beberapa orang gitu. Jadi menurut aku salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan kesadaran hukum itu dengan mengikuti kegiatan organisasi gitu. Nah organisasi nggak harus organisasi kesadaran hukum gitu kan, tapi bisa melalui organisasi mahasiswa seperti HMJ atau BEM gitu, dan di dalamnya pasti terdapat peraturan-peraturan yang harus kita taati gitu. Nah secara tidak langsung itu menyadarkan kita bahwa penting sekali adanya hukum gitu. Lalu itu pihak intern kampus ya, kalau misalnya di luar itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak positif apalagi dibilang hukum gitu ya. Salah satunya seperti ini, Forum Pelajar Sadar Hukum gitu. Lalu kemudian ada juga GMNI. Nah itu menjadi salah satu organisasi eksternal ya di luar kampus gitu kan, yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka gitu, selain daripada belajar secara sendiri atau otodidak ya gitu. Oke ya, aku setuju sih kalau misalkan kita belajar sendiri secara otodidak kayaknya kurang ya. Jadi kita harus perlu bantuan dari orang lain, seperti contohnya ikut organisasi juga kan. Dan di kegiatan organisasi ini juga kita kan diberi peraturan kan gitu. Jadi kita bisa mengikuti dan bisa sadar akan hukum itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya kita, perbincangan kita kali ini tuh bagaimana kolaborasi antara mahasiswa, fakultas dan pihak yang berwenang dapat meningkatkan kesadaran hukum nih. Oke, nah ini menjadi salah satu poin yang unik banget ya menurut aku, karena gimana sih menyatukan berbagai elemen-elemen untuk menjadikan kesadaran hukum gitu. Nah jadi kesadaran hukum ini pentingnya itu adalah integrasi gitu. Jadi kalau misalnya kita saling terintegrasi, memiliki visi misi yang sama, otomatis kita bisa membuat kesadaran hukum itu gitu, apalagi di kalangan mahasiswa yang banyak ini gitu kan, yang beragam ini gitu. Nah salah satu kolaborasi yang biasa kita lakukan itu sering banget aku dengar yang namanya seperti kemah kerja. Kita tahu mungkin ada juga kegiatan kolaborasi seperti antara BEM Fakultas A, Fakultas B gitu, kemudian ada kerjasama bareng kayak gitu. Lalu kemudian untuk skup terkecilnya aja itu antara BEM atau HMJ di lingkungan fakultas gitu. Nah ini menjadi kolaborasi kan, kolaborasi di lingkungan yang paling kecil untuk menyadarkan kesadaran hukum. Nah aku sempat lihat-lihat dalam jurnal atau juga dalam sumber-sumber lainnya, itu ada juga kegiatan di bidang kampanye tadi. Nah ini kampanye yang lebih besar gitu kan. Jadi kita menyadarkan adanya kesadaran hukum dan HAM itu melalui seperti video cerpen atau video pendek gitu yang harus diupload oleh setiap mahasiswa di lingkungan tersebut gitu, di lingkungan fakultas atau mungkin di lingkungan universitas itu gitu. Nah ini menjadi salah satu keunikan lain ya yang aku dapat untuk menyadarkan kesadaran hukum gitu. Jadi nggak hanya dengan tindakan preventif, namun ada juga aksi yang kita lakukan gitu. Oke, terkait kampanye ini untuk
supaya kesadaran hukumnya lebih besar, apakah bisa dikolaborasikan di lingkungan fakultas ya untuk kampanye ini kita? Tentu saja bisa sekali gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita punya visi misi yang sama, apalagi kalau misalnya kita kan saling harmoni kan, Trihita Karana itu sangat diterapkan di dalam Undiksa ini gitu. Dan tentu saja ini menjadi salah satu hal yang optimis ketika dilakukan dalam kehidupan fakultas gitu kan. Dalam mahasiswa antar fakultas ini menjadi salah satu hal yang sangat ditunggu sebenarnya, dan juga menjadi salah satu hal yang sangat nyentrik atau sangat unik gitu kan. Dan ini sangat menjadi hal yang positif gitu sih Kak. Oke, jawaban kita tuh sangat bagus ya, karena kita ini adalah duta hukum, jadi tahu ya semua tentang hukum. Aku di sini juga belajar, jadi kalau kita menanamkan kesadaran hukum itu harus dari dalam diri sendiri dulu ya. Bener banget. Baru ke lingkungan masyarakat, supaya kita bisa saling menghargai, seperti itu ya kita. Wah, luar biasa ya pada podcast kali ini. Terima kasih ya untuk Nikita atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua, baik dari lingkungan mahasiswa sendiri, masyarakat, dan untuk semuanya. Oke, hari ini kita tutup dulu ya pada podcast kali ini untuk Sobat VIP semuanya. Oke, salam sehat semuanya, salam harmoni. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.